bojomu ora perlu kok parah. Oh, wis kuwi to. Kalau kesan saya ini memang satu momen yang sangat-sangat saya harapkan, satu momentum yang saya tunggu-tunggu, dalam arti seperti ini. Gondolio itu adalah satu musik tradisi di Stasiun Tambak Negara yang selama ini mungkin belum banyak orang yang tahu tentang keberadaan ini, ya hanya orang-orang lokal saja ataupun orang-orang tertentu. Dan saya pribadi selaku penggerak di Karang Taruna, khususnya di Karawitan lah, ataupun bidang kesenian, saya sangat-sangat senang, saya sangat-sangat bangga dengan kegiatan ini, dan saya sangat merasa berterima kasih banget dengan kehadiran dari ISI Surakarta, membantu, memfasilitasi, mengadakan pagelaran semacam kayak pagelaran orkestra musik bambu di Banyumasan. Kalau pesan saya satu, kalau pesan untuk Karang Taruna mungkin saya akan lebih ajukan ke tingkat semangat, dalam arti semangat memiliki, mencintai seni budaya tradisi yang ada di daerahnya sendiri. Kalau untuk saya, pesan-pesan ke dinas-dinas terkait untuk lebih bisa memfasilitasi ataupun mendukung kegiatan-kegiatan seni yang ada di daerah juga. Kegiatan ini musik bambu Banyumas sekalian ya, dengan maksud saya ingin mencari generasi baru. Tadi mereka sudah sebut akan ada
ada kelanjutan. Jadi tidak lupus begitu saja karena sekian lama sudah mungkin hampir 5 tahun saya lihat ya hanya dia saja berempat yang bermain Gandalia. Jadi dengan harapan setelah kegiatan ini generasi muda punya kemampuan untuk memainkan musik bambu Sanjaya. Dan ini tidak hanya sekedar main bambu, tapi bisa mengkolaborasikan dengan sistem juga dengan temannya. Nantinya jadi NGO untuk harapan saya untuk kedepannya ada festival musik bambu Banyumas namanya. Dan kalau bisa di Banyumas mestinya lomba yang punya tentang ada harapan saya yang lainnya adalah ada kerjasama yang bagus antara Kabupaten Banyumas dengan misi Surakarta juga dengan instansi terkait yang ada di Banyumas, khususnya yang ada di Rawamangun. Kalau masalah pesan saya untuk Bu Muria sama Pak Darno dalam hal ini itu sangat sekali Mas. Jadi ini sangat menunjang sekali adanya kelestarian Gondolio ini. Soalnya sebelum ada Bu Muria punya ide sama Pak Darno, kita sempat berpikir bahwa jangan-jangan Gondolio akan punah. Soalnya saya sendiri sebagai pelaku seni kurang begitu memahami tentang terutama mau dikemanakan Gondolio ini dan pengembangannya seperti apa. Sebab semua itu Jerbasuki Mowebo juga diantaranya adalah alhamdulillah Pak Darno sama Bu Muria memberikan kami sebuah 40 buah Gondolio yang nantinya akan saya hadiahkan ke terutama Karang Taruna, remaja, anak-anak, bahkan nanti kita ada seberapa lintir yang saya kasihkan ke SD dan SMP agar mereka lebih tahu dan mengenal. Dan harapan saya mereka lebih mencintai Gondolio. Kegiatan pelatihan musik Gondolio itu lebih pada penekanannya lebih pada pelestarian, tapi ada 3 hal yang kita capai. Yang pertama itu dengan kesenian Gondolio itu membentuk kembali atau mengembalikan kembali sikap-sikap kebersamaan dari budaya aslinya masyarakat agraris, karena ini musik Gondolio kan musik agraris. Yang kedua, kita tujuan utamanya adalah mentransfer keahlian dari sesepuh ya, yang 4 orang itu adalah sebagai generasi kedua dari bangsa Setra, yang kemudian mencoba kita transfer ke generasi muda yang usianya relatif lebih muda di bawah 20. Itu maksud kita adalah supaya bagaimana musik Gondolio itu dalam keberlanjutannya bisa punya jangka waktu yang panjang. Terus yang ketiga, bagaimana kita memberikan apresiasi kepada masyarakat bentuk-bentuk kesenian yang bersumber dari kerakyatan. Ini sebagai bahan kajian ya, terutama bagi kaum akademisi. Karena apa? Kalau kita tidak membuat semacam perimbangan, ada sebagian instansi yang mencoba untuk mengembangkan, tapi mereka kadang-kadang tidak tahu rel tradisinya, rel filosofinya. Nah, kami dari akademisi, dari institusi mencoba untuk mengembalikan kedua-duanya. Filosofinya kita angkat, tapi keterampilannya, bentuk kesenian, keindahannya kita juga angkat. Nah, yang 3 hal itu yang kita capai. Maka dari itu kita mencoba untuk merangkul beberapa elemen masyarakat seperti dinas pariwisata, kebudayaan, kemudian kesenian, pamong budaya,
kemudian nanti masyarakat seniman setempat dan budayawan. Untuk masyarakat seniman setempat sendiri bagaimana responnya? Ya, menurut saya dan juga banyak pengamat yang mengomentari kegiatan ini, bagi saya masyarakat Rawalu itu unik, di mana anak-anak muda yang seusia 20 tahun ke bawah biasanya relatif menjauh dari kesenian tradisi ya. Tapi dengan kegiatan Gondoliyo ini justru mereka merasa bahwa ini adalah ruang yang paling tepat untuk mereka menjalin hubungan antar sesama. Dan yang kedua, karena di kampung Tambak Negaran ini punya ada yang namanya perkumpulan Kasbuan Kejawen, ini mengikat budaya masyarakat setempat termasuk generasi muda itu menjadi cinta terhadap tradisi. Maka kami melihat bahwa keunikan ini menjadi satu materi yang penting dan optimis kami untuk bisa mengangkat Gondoliyo bisa menjadi hidup, berkembang ya, dan menggema kembali. Untuk pesan untuk masyarakat seniman bagaimana setelah kegiatan ini? Ya, setelah kegiatan ini tentu kami ya berharap bahwa kesenian Gondoliyo harus dikemas ulang ya, supaya memikat daya tarik atau greget generasi muda supaya bersinggungan dengan karakter mereka. Karena kalau kita kembalikan ke tradisi lama, tentu ini nanti tidak sejiwa, sehingga antara spirit anak-anak muda dengan spirit tradisi kerakyatan itu nanti tidak berimbang. Maka dengan itu kita harus sinergi antara dinas yang berkepentingan, perguruan tinggi dan seniman setempat, terutama generasi muda, itu harus membangun satu komitmen dan satu pemahaman tentang bagaimana sih bentuk pengembangan yang sebenarnya, bukan sekedar mengumbar keterampilan. Dan yang menjadi kelatahan pada era sekarang itu kan muri ya, jadi bagaimana mereka hanya membangun pencitraan, kami tidak. Jadi takon maling nang kanan ngorong-ngorong. Bisa ditamu biar kamera senyum gelo-gelo ya. Jadi aja tulis pertama aja kalau soalnya aja jangan. Kalau kamu latihan sendiri ya, saya terus.